Hai Scorpio, selamat datang di update kali ini. Seperti biasa, saya akan mulai dengan 9 kartu Lenormand, which is very cute now. Scorpio, yang perlu saya ingatkan adalah apapun hasil dari bacaan kali ini, karena saya tidak punya pertanyaan khusus juga, benar-benar menangkap apa yang kira-kira ingin disampaikan di situasi apapun, maka jika tidak cocok, ya jangan dipaksa untuk cocok. Ambil hanya jika resonate. Oke, Scorpio. Scorpio mungkin dalam 9 bulan yang lalu atau katakanlah mulai dari awal Januari tahun 2020 ini, Scorpio mulai dengan satu project baru. Ya, apapun ada inisiatif baru, ada yang dimulai, dan itu tadinya Scorpio berharap banyak bahwa ini akan berhasil karena memang semua upaya difokuskan ke situ. Namun somehow tidak terlalu sukses karena banyak sekali yang masih harus diperbaiki, bahkan sampai satu titik dirasa kayaknya ini memang bukan ide yang baik sekarang, ini harus dihentikan dulu. Tapi barangkali Scorpio pada saat ini adalah merelakan hal tersebut dan mungkin ada hal lain yang lebih bagus dan lebih jelas ke depan. Memang masih membutuhkan waktu untuk kejelasannya, tapi kalau kita lihat di sini selama Scorpio dengan tekun melihat hal baru yang berbeda dari apa yang sudah dimulai di sekitar bulan Januari lalu, atau ya sekitar 9 sampai 12 bulan lalu, itu sebenarnya adalah hal yang sangat potensial untuk berkembang lebih maju. Hanya saja syaratnya memang harus secara melekat ya, harus secara terus-menerus diperhatikan, jadi nggak boleh lengah sedikit pun. Tapi memang yang utamanya adalah merelakan dulu apa yang tidak berhasil dengan baik di masa yang lalu. Iya, jadi sebenarnya sudah tahu sih yang itu udah nggak bisa diterusin, tapi somehow hatinya masih berpikir bahwa mungkin ini masih bisa diperbaiki dan apapun itu masih diupayakan. Nah, that's the problem. Scorpio itu masih belum melepaskan, hatinya itu masih sangat bagaimana kalau caranya begini, mungkin bisa diteruskan. Jadi yang saya sebutkan tadi mungkin tentang hubungan dengan orang lain, mungkin juga tentang koneksi bisnis ya. Tapi kayaknya memang nggak ada pilihan lain, itu memang harus dilepas. Jadi ini informasinya relatif konsisten. Apa yang ada kemarin itu memang nggak mungkin diperbaiki. Memang harus ada yang ditunggu lagi dan ditunggu serta direncanakan lebih baik, dan itu adalah bidang yang beda sama sekali. Nggak bisa diteruskan. Dan kecenderungannya memang Scorpio masih akan kembali mengupayakan lagi. Saya nggak tahu bagaimana, tapi mungkin kalau ada perubahan dari sisi lain, potensinya bisa bertambah, tapi saya melihat sebenarnya ini agak sukar. Sorry to say, ambil hanya jika resonate. Kalau memang relate, saya hanya ingin mengatakan bahwa informasinya di sini mengatakan bahwa Scorpio sukar sekali untuk melepaskan ide tersebut, masih akan terus mencobanya, tetapi kecil kemungkinan ini akan berhasil. Namun demikian, seperti saya katakan, yang namanya destiny itu kita yang bikin sendiri. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendikte apa yang kita mau. Kita sendiri yang menentukan kapan berhenti. Ya, jadi Scorpio kalau memang resonate, dan ini adalah bacaan umum, maka informasinya mengatakan bahwa kalaupun harus diteruskan, maka harus sangat berhati-hati, harus selalu ditekuni dan tidak bisa lengah sedikit pun. 2, 3. Oke, Scorpio. Untuk deck yang berikutnya, kita lihat apa yang kita bisa pelajari dari informasi yang datang buat Scorpio adalah current situation-nya.
power of the divine, the well watcher. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat yang namanya well watcher itu adalah dia jauh di dalam, informasinya itu belum keluar. Jadi memang semua masih misteri, dan ini energinya Scorpio sebenarnya ya. Jadi tidak pernah tahu ini akan berhasil atau tidak, atau ada yang disembunyikan, ada secret dan lain sebagainya. Ekspektasinya adalah ya udah sambil belajar tentang hal tersebut dijalani saja. Tapi yang memang harus dipelajari adalah ketika ternyata logikamu itu tidak bisa diabaikan, natural law. Semuanya, walaupun kita pikir misteri, mungkin ada keajaiban, sesuatu akan berubah. Siapa tahu ada surprise di sini. I don't think so. Ini adalah pembelajaran tentang bagaimana Scorpio menggunakan logika untuk memahami dan tidak menunggu lagi mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi itu bisa terjadi. Advice-nya adalah berstrategi. Jadi gunakan logika, dan possible outcome-nya adalah non-judgment. Non-judgment itu artinya ketika kita menilai semua berbasiskan data atau informasi yang sudah pernah muncul. Jadi bukan berbasiskan harapan. Tidak bisa berbasiskan harapan, karena harapan itu bisa mengecewakan dirimu. Iya, kalau semua berbasis data, The Hermit ini adalah berbasis data, dan kita melihat, menganalisis di situ, maka kalau kita mengambil keputusan dengan tanpa perasaan, maka kita akan bisa mengendalikan semua serta mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama kita. Tapi di sini yang juga muncul berkali-kali adalah be careful Scorpio, karena tidak semuanya seperti apa adanya. Jadi mungkin ada agenda tersembunyi, ada orang dengan kemampuan yang tidak terlalu baik, tapi Scorpio mempercayakan sesuatu yang penting kepada dia, atau Scorpio berharap akan ada dukungan dari satu pihak, tapi pihak tersebut belum memberi kejelasan bahwa iya atau tidak, padahal rencana Scorpio sangat tergantung dari dukungan orang tersebut. Don't. Karena itu akan sangat berisiko. Oke, Scorpio, dari informasi yang terakhir, live in the moment, knowing all your power lies in the present moment, all of it. Jadi, ya ini kembali lagi semuanya adalah untuk Scorpio memastikan apapun yang sedang dilakukan itu harus dicermati, harus disikapi dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dan tidak boleh membiarkan semua itu sampai menginap semalam. Intinya semua pekerjaan itu diselesaikan pada hari itu juga. Apapun yang terjadi, live in that moment. Mungkin akan sangat melelahkan, tapi itu satu-satunya cara untuk bisa keluar dari persoalan yang pada saat ini masih sukar untuk dimengerti. Ini sebenarnya penyebabnya apa? Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.